Halo guys, jadi hari ini kita mau sharing-sharing ya kak ya. Sharing tentang apa ini? Jadi banyak sekali netizen di luar sana yang merasa bahwa kenapa Mandarin itu sesulit ini. Ya, Jadi begitu sulit. Begitu sulit. Jadi hari ini kita akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari netizen yang terhormat. Oke. Apa saja kak? Silahkan kak, kita mulai saja. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa harus belajar bahasa Mandarin? Why? 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 Kenapa nggak bahasa Inggris saja sih? Udah gitu, bisa bahasa Inggris kan udah selesai gitu. Kenapa harus belajar bahasa Mandarin juga? Sekarang itu bahasa Mandarin termasuk bahasa internasional kedua setelah bahasa Inggris. Yes. Jadi sekarang penting banget ya belajar bahasa Mandarin, khususnya di perusahaan-perusahaan itu sekarang memerlukan orang yang bisa berbahasa Mandarin. Iya, betul banget. Ya, alasan yang pertama itu. Terus alasan kedua, ya mungkin ada sebagian orang yang ingin menambah bahasa aja sih. Sekarang kan ekspansi berarti kayak Iya, K-pop betul. itu kan sekarang kan membernya kan nggak cuma dari Korea aja, ada juga yang ada Cina. Nah mereka kan terpacu karena idolanya atau nonton dari drama Cina. Itu yang kedua itu. Silahkan Bu ditambahkan. Apa ya? Yang ketiga mungkin ini ya, jumlah penduduk. Oh iya benar. Jumlah penduduknya. Orang Cina tuh kan banyak banget, dan maksudnya kayak setiap negara itu mesti ada kayak Chinese-nya gitu. Oh iya. Jadinya kayak tersebar ke seluruh dunia gitu kan, dan mereka Yes. juga masih menjunjung tinggi bahasanya mereka gitu. Jadi kayak misalkan mereka bisnis di negara mana gitu ya, kita kayak yang harus paham bahasa mereka gitu loh. Iya. Jadi culture juga ya, global culture juga bisa dibilang seperti itu. Masih itu juga. Iya. Ada lagi? Ada lagi apa? Mungkin ini ya, kalau kita bisa bahasa asing selain bahasa Inggris, ya melengkapi punya latih juga, karena merupakan bahasa internasional kedua ya selain bahasa Inggris. Jadi kayak kita bakal punya nilai plus gitu loh. Entah itu pas kita misalkan kita bisa keliling dunia, atau ya jangankan keliling dunia, jauh-jauh gitu kan. Di samping kita misalkan ada orang Chinese, kita bisa ngomong sama dia, ya nambah nilai plus kita lah. Kita bisa. Iya, kayak ke Singapura itu kan juga kepake banget ya kan, Malaysia gitu banyak yang pakai juga. Berapa waktu yang dibutuhkan dalam belajar bahasa Mandarin nih? Seumur hidup. Seumur hidup. Jadi jangan dikira kita bertiga ini sudah jago banget nih Mandarinnya. Tidak, kita masih belajar ya teman-teman ya. Karena apa? Karena setiap bahasa asing itu setiap harinya sudah pasti menambah terus kosakata barunya. Gitu. Jadi nggak cuma bahasa Indonesia aja yang nambah bahasa gaulnya, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, terus bahasa Korea. Itu kan mereka kan ada aja bahasa gaulnya, makanya jadi kita tiap hari harus tetap belajar. Betul. Ya kalau misalkan ini nih, ada yang bilang lah kalau gitu nggak selesai dong belajarnya gitu kan. Kira-kira untuk berkomunikasi aja nih, berkomunikasi dengan orang Cina ya, kita ketemu orang Cina dan kita kayak bisa ngomong sama mereka itu kira-kira berapa lama gitu. Kan banyak tuh yang nanya ya. Berapa lama ya? Iya, untuk kayak bisa ngomong selain ni hao mah itulah. Berapa lama ya? Apa ya? Saya sepertinya tidak bisa menjawab ya, karena pertanyaannya Terlalu umum ya. bikin sesak napas. Itu berbeda-beda juga dengan setiap orang gitu Iya, kan. benar. Iya betul, karena kemampuan setiap orang itu kan udah pasti beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang enggak, terutama belajar soal nada. Ini yang
memakan waktu sangat lama ya Kak ya. Terkadang Ya, itu kita dulu belajar atau sekarang ini anak-anak belajar itu tuh sering banget mereka lupa soal nada. Bingung, benar. masih bingung gitu loh nadanya. Pelafalan juga ya kan. Iya, Iya. betul. Jadi Susah. harus tetap stay latihan, harus diulang-ulang sih ya, karena berbeda nada itu berbeda arti. Itu kayak dulu yang aku jelasin ke salah satu murid Iya, kita. benar. Wowen nih sama wowen nih. Aduh. Artinya sangat-sangat berbeda ya. Apalagi itu ngomong ke orang yang baru kenal ya kan. Jadi kayak permisi mau nanya gitu kan. Wawan nih gitu terus permisi. Wawan. Aduh. Kecuali itu kalau yang gabung itu membernya Wavy sih. Gak mau juga sih kayaknya. Ya enggak. Iya bener. Dia langsung aduh. Fans apa ini? Enggak bercanda ya. Jadi Wawan nih, itu berarti kan aku bertanya sama kamu, Iya. Wawan nih, Koko. Koko apa Kak? Koko apa? I kiss you gitu. Iya, jadi kalau baru ketemu sama orang yang baru kenal ya, jangan sampai salah nada ya. Coba aja dipraktekin. Iya. Kayaknya Tampar ya. Iya benar. serem banget. Aku rasa sih memang butuh waktu bertahun-tahun ya untuk bisa sampai ngomong sama orang Betul. Cina gitu ya. Iya. Nggak bisa 1-2 tahun sih. Dan harus rajin. Yes, Rajin benar. untuk selalu mengulang. Terus kalau mengulang-ulang kesalahan. 잠깐만. 오케이. Ulang lagi itu ya, kalau ada nada yang salah tetap diulang terus gitu. Intinya harus sabar. Kalau Iya. orang Jawa bilang dowo ususe. Sabar yang Sabar, tekun ya guys. Iya benar. Ya, yang ketiga, mengapa butuh waktu lama untuk belajar bahasa Mandarin? Pertama, karena lingkungan kita ya. Kalau mereka yang di Cina mungkin lebih cepat karena kan setiap hari kan lingkungannya kan ngomongnya Mandarin terus, Iya. sedangkan kita di Indonesia nggak banyak orang yang bisa diajak ngomong Mandarin. Iya, Nah, benar. salah satunya adalah faktor Berarti lingkungan. tips paling cepat belajar Mandarin adalah pergi ke negaranya. Iya, betul. Itu tips paling negaranya. Iya. Tips paling ampuh Tips adalah paling ampuh. itu, pergi ke negaranya secara langsung. Langsung, betul. Setahun ya, lumayan ya, udah Iya, pasti lumayan. Udah bisa ngomong ya. Iya sih. Kalau sampai di sana dia bahasa tubuh doang. Ya sama aja. Iya, benar. Apalagi udah sampai sana, aduh bingung mau ngomong apa, nyewa translator aja deh. Nah, iya, benar. Ya udah, bablas angin nih. Setahun, 2 tahun, 10 tahun juga tetap begitu ya. Iya. Jadi datang ke negaranya dan belajar benar-benar di sana gitu Iya, ya. Cari teman betul. yang orang sana gitu. Sering-sering ngobrol. Betul. Itu sih tips paling ampuh. Tips paling ampuh. Terus oke. yang kedua adalah karena logat kita ya. Ini benar. sudah tidak bisa disalahkan lagi. Karena maaf, ini bukannya membeda-bedakan atau apa. Kan notabene kita kan orang Jawa, jadi kan mungkin ada sedikit medok-medoknya gitu kalau ngomong. Jadi kalau untuk plek sama orang China asli ya sulit. Selancar apapun kita ngomong, kita nggak bisa sesempurna orang China asli. Gitu. Itu yang membuat kita susah. Apa? Untuk bisa benar-benar lancar bahasa Iya, Mandarin ya. tanpa ada logat medok tadi. Iya benar. Bahkan orang China asli aja yang mereka yang ada di daerah itu aja belum tentu logat mereka ini ya, maksudnya kayak sama dengan yang internasionalnya gitu. Iya, betul. Yang daerah-daerah juga ada yang banyak yang nadanya juga entah kemana juga ada gitu. Terus misalnya kayak yang tinggal di Hong Kong misalkan kayak si Lucas, si Jason, terus Xiao Jun Henry itu kan orang-orang yang bukan dari Beijing gitu kan. Jadi mereka ngomong Mandarin juga ya seadanya. Bukan seadanya sih, gimana? Ya lebih baik dari kita tapi enggak sesempurna mereka yang benar-benar yang di Betul. Beijing gitu ya. Apa
apalagi Itu kalau sih. Henry itu kan dia kan udah sekolahnya internasional kan ya, iya, nyampur pakai bahasa Inggris. tunggu. 这里， Hah? 这里， Oke. Apa saja yang dibutuhkan hingga bisa menguasai bahasa Mandarin? Yang dibutuhkan. Yang jelas adalah Kesabaran. dan tekad yang kuat. Iya. Dan Kesabaran konsistensi. Benar. Misalkan nih ya, kamu les gitu ya, les seminggu 2 kali, ya les lah bener-bener seminggu 2 kali. Iya, jangan seminggu sekali terus libur sebulan gitu ya. Aduh. Terus nggak pernah review di rumah ya sudah. Ya sudah, tidak akan pernah bisa. Iya bener. Jauh sekali gitu ya dari harapan gitu. Iya, betul. Jadi niat, konsistensi, usaha gitu. Kamu harus banyak review di rumah. Apalagi ya? Itu yang paling penting itu sih. Bener. Sama sering-sering denger orang ngomong Mandarin, dengerin lagu Mandarin, atau Nontonlah. nontonlah film Ada Mandarin. visualnya. Ya. Ada visualnya. Visualnya Mas Yocan gitu. Ada wangipo gitu sekali. Kan ada visualnya, kita bisa lihat ya. Oh, lihat hancelnya gitu. Ada manusianya. Nggak denger guys. Iya. Tapi jangan fokus pada manusianya ya. Iya. Terus bacanya translate. Oh, bener. Biasanya ada, itu kan biasanya kalau film China ataupun drama kayak kalau itu deh. Kalau drama China itu kan biasanya ada itu kan Subtitle yang subtitle tapi Mandarinnya. dalam bentuk Mandarin. Itu yang drama. Kalau yang film itu biasanya udah ada Hanzi sama bahasa Inggrisnya. Iya. Ya lihatnya yang Hanzi ya. Iya. Jangan lihat translatannya ya sama aja. Apalagi lihat orangnya. Iya. Waduh, Xiao Chan bisa terbang dia. Aduh. Oke, Salah next ya. fokus Salah ya. Fokus jadinya. Apa standar yang menyatakan kita menguasai bahasa Mandarin? Standarnya, oh ini anak udah bisa nih bahasa Mandarin nih gitu. Standarnya. Yang pertama menguasai banyak kosakata. Ah ya benar. Paling enggak 300 kosakata lah ya. Harus Yes. bisa minimal 300 kosakata. Terus yang kedua nadanya. Seperti tadi ya yang kita bahas Iya. tadi, nadanya harus betul. Terus yang kedua itu ada lagi Lalu kan? ini apa? Ya kosakata itu dia bisa menjadikannya ke kalimat enggak gitu. Nah, Yang ya, sesuai itu. dengan grammar yang ada Iya. gitu. Mm-mm. Sebenarnya grammar Mandarin itu kan mirip sama bahasa Indonesia. Iya Balik sih. dikit gitu. Benar. Itu pun kalau misalkan kalian ikut HSK ya teman-teman ya, ikut HSK 3 atau 4 itu udah lumayan sih. Kalau untuk berkomunikasi bahasa sehari-hari itu udah bisa sih sebenarnya. Udah termasuk bisa. Iya benar sih, HSK 3, HSK 4 ya. Benar. Karena kan sekarang juga kalau bicara standar ya HSK sih ya. Iya. Kamu lulus HSK 3, lulus HSK 4 itu kan menunjukkan seberapa kamu menguasai bahasa Mandarin gitu. Karena HSK sekarang kan juga bukan hanya tertulis, tapi yang ada juga yang Yang ujian, koi. betul, yang HSK kan. ngomong. Gitu. Jadi benar-benar bisa menguji standar kamu dalam penguasaan bahasa Mandarin gitu. Apalagi kan kalau udah selesai tes HSK kan biasanya dapat sertifikat. Nah itu tuh berguna banget kalau mau melamar pekerjaan ya. Iya. Karena perusahaan sekarang itu nyarinya itu sertifikat HSK, bukan sertifikat kamu sudah pernah les di mana. Benar sih. Karena HSK itu standar internasionalnya ya. Kalau Iya, bahasa Inggris betul. kayak TOEFL gitu Yes, ya. TOEFL atau TOEIC Ya, kalau Mandarin HSK kalau ya. Mandarin HSK ya. Jadi kan tadi sudah ada 5 pertanyaan yang kita jawab ya. Nanti kalau kalian misal ada pertanyaan lagi, silakan tulis di kolom komentar. Nanti kita tampung pertanyaannya. Kita bikin video part 2 lagi. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Cie cie, cai cie. Kasian.